Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, think about it. Deep down, deep down in my heart, talk about it. Deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita semua masih diberi kesempatan hidup, kekuatan, kesehatan. Hari ini Minggu tanggal 7 Desember tahun 2025. Wow, sebentar lagi Natal. Hari yang sangat menyenangkan bagi kita semua. Nah, di minggu pertama bulan Desember ini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Khususnya apa yang anak sekolah minggu harus lakukan untuk ibumu, untuk mamamu, ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan sangat mengasihi kami. Kami bisa beribadah hari ini. Itu semua kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami mau mempelajari firman Tuhan dan kami rindu menjadi pelaku firman. Tolong kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak pernah dengar perkataan pepatah yang mengajar bahwa sorga ada di bawah telapak kaki ibu? Pernah? Nah, itu bukan arti sebenarnya bagi kita orang Kristen. Sebab sorga atau masuk sorga adalah anugerah yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus waktu kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak buka yuk di dalam Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi menurut iman Kristen, untuk bisa masuk surga hanya anugerah Tuhan waktu kita percaya menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat dan sungguh-sungguh mau hidup taat melakukan firman Tuhan. Ayat satu lagi, anak-anak bisa baca sendiri atau bersama-sama dengan guru sekolah minggu di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 sampai 12. Yuk baca. Nah, di bawah kolong langit di dunia ini tidak ada jalan lain untuk bisa masuk surga kecuali melalui siapa? Tuhan Yesus. Jadi pepatah surga di bawah telapak kaki ibu itu menggambarkan betapa ibu, mama adalah sosok yang mulia, ya, tapi bukan sumber keselamatan.
sebab ibu mulia, sebab itu harus dihormati karena ibu dan ayah kita sangat berperan besar bagi kehidupan kita. Perintah untuk menghormati orang tua adalah tindakan yang indah, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berjanji di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayo dibuka Alkitabnya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 diajar apa? Supaya kita hormat kepada orang tua. Tuhan berjanji kalau kita hormat kepada orang tua dan menaati perintah orang tua yang di dalam Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa? Panjang umur dan berkat. Karena panjang umur, berkat itu datangnya dari Tuhan. Siapa di sini mau pendek umur dan hidupnya susah? Ada? Tidak ada. Siapa di sini mau panjang umur dan hidupnya ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, disertai Tuhan? Ada? Angkat tangan. Ya. Rahasianya hormati orang tua, taati perintah mereka yang sesuai firman Tuhan. Jadi anak-anak perlu mempelajari firman Tuhan supaya tahu mana yang sesuai firman Tuhan, mana yang tidak. Kalau disuruh nyuri itu sesuai firman Tuhan enggak? Tidak. Kalau disuruh bohong itu sesuai firman Tuhan tidak? Tidak. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak yang baik, jadi kita belajar untuk menghormati ibu, mama, ya, menaati perintah ibu yang sesuai firman Tuhan. Lalu bagaimana kalau ibu kita salah? Ibu kita bisa salah ya, karena ibu kita juga manusia. Ibu kita menyakitkan hati kita, apa yang harus kita lakukan? Mengampuni ibu kita dan mendoakan ibu kita. Mengampuni, karena kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, ingat doa Bapa kami, dosa kita tidak diampuni. Siapa yang dosanya tidak mau diampuni Tuhan? Siapa yang tidak berdosa? Wah, kita semua berdosa ya, dan kita perlu diampuni Tuhan. Nah, lalu yang terakhir, doakan ibu kita, doakan mama kita supaya apa? Supaya mama kita sehat, panjang umur, tambah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tambah mengasihi Tuhan, tambah taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberkati mama kita, ya, tambah menjadi berkat mama kita bagi banyak orang. Jadi anak-anak yang kekasih, hari ini minggu pertama bulan Desember, anak-anak diajar untuk menghormati ibumu, mengasihi ibumu, menaati ibumu, mengampuni kesalahan ibumu, jangan disimpan, jangan dendam, rugi sendiri, dan mendoakan ibumu. Ya. Lagu yang terkenal, di doa ibuku namaku disebut, di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Pernah dengar lagu itu? Kali ini Ibu Mian mengajak anak-anak, doakan ibumu, ya. Sementara ibumu masih hidup, doakan supaya ibumu sehat, tambah mengasihi Tuhan, tambah taat, ya, diberkati, jadi berkat,
melakukan firman, ya. Mari gunakan waktu yang ada sementara Tuhan masih memberikan. Lakukan yang kamu bisa, yang terbaik untuk ibumu. Jangan nanti kalau ibumu sudah meninggal, kamu nangis-nangis, nyesel-nyesel. Jadi jangan menyesal. Menyesal itu biasa belakangan dan terlambat. Kamu pasang foto ibumu besar-besar, gak ada gunanya untuk ibumu. Kalau sekarang ibumu masih hidup, hormati dia, taati dia, ampuni kalau dia bersalah kepadamu, dan doakan, mohon berkat Tuhan untuk ibumu. Oke nak? Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, kalau kita melakukan firman Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan, ya, itu indah di mata Tuhan. Yang memberkati kita, yang memberikan kita umur, itu Tuhan. Jadi lakukan kehendak Tuhan, ya, dan kita semua diberkati. Hari ini pelajarannya, hormati ibumu, taati ibumu sesuai firman Tuhan, ampuni kesalahan ibumu, dan doakan ibumu. Amin. 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 Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Kami percaya kepadamu. Kami menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Pimpin dan kuasai kami supaya kami melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami belajar untuk hormat kepada mama kami, menaati mama kami sesuai firman-Mu, mengampuni kesalahan mama kami, dan mendoakan mama kami. Supaya mama kami sehat, supaya mama kami tambah hari tambah melakukan firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus yang manis, kami mohon bantuan Roh Kudus untuk mampu melakukannya itu. Karena ibu kami sangat berjasa bagi hidup kami. Karena ibu kami lah kami bisa sampai hari ini ada sehat. Sebab itu Tuhan, kami undang Tuhan hadir menyelamatkan keluarga kami. Melalui ibu kami, mampukan ibu kami untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan tolong ibu kami, supaya ibu kami tambah hari tambah kuat di dalam Tuhan, tambah melakukan apa yang Tuhan mau. Tolong kami juga sebagai anak-anak melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau, kami rindu, kami berharap Tuhan hadir menyelamatkan keluarga kami, mengampuni keluarga kami dari semua dosa, dan berkuasa, bertahta, mengatur, memberkati keluarga kami. Kami rindu seluruh keluarga kami sungguh-sungguh hormat dan percaya kepadamu. Kiranya keselamatan dan pertobatan tercurah bagi keluarga kami semua. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Pelajaran ini dibaca lagi ya, didengarkan lagi, dan dilakukan, dipraktekkan. Bye-bye. See you next week. God bless you.